Lewat pengiriman pasukan ke Gaza, apa harapan rakyat Indonesia? Kita akan ulas bersama dengan wakil kita di parlemen, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB Syamsul Rizal. Selamat pagi, Deng Ical. Selamat pagi, Mas Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget nih, Deng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Deng, ini kan kita sama-sama sebenarnya kita mengapresiasi ya niat mulia dari Indonesia gitu ya dengan mengirimkan pasukan ke Gaza gitu. Kita mengirimkan 20.000 gitu. 20.000. 20.000. Ini sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, yang bisa kita maksimalkan ini apa sih, Deng sebenarnya? Ya, begini Mas Bre dan para pemirsa Kompas. Yang pertama kita mesti paham bahwa momentum itu mesti di-create. Dan alhamdulillah seorang Donald Trump dan dibantu oleh seluruh pemimpin negara-negara yang terlibat kemarin di Mesir itu bisa meng-create satu momentum yang baik lah menurut saya. Sehingga apa yang menjadi momentum ini mesti dimaksimalkan. Tetapi di balik itu mesti ada catatan khusus untuk Presiden Prabowo dan kita semua, seluruh rakyat Indonesia bahwa 20 poin yang ada dalam perjanjian itu adalah poin yang tidak mengatur soal jaminan untuk Palestina merdeka. Jadi roadmap ke Palestina merdeka, pengakuan dari mereka itu belum kelihatan. Jadi poinnya baru pada menciptakan kondisi di kawasan Gaza dan di tepi barat. Dan itu tentu sedikit berbeda atau bahkan bisa jadi perbedaannya sangat mendasar dengan tujuan kita mengambil peran. Jadi tujuan utamanya kita itu memang konstitusi kita menjamin untuk berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Tetapi khusus untuk persoalan ini, kita goalsnya adalah Palestina merdeka. Jadi kita sudah mundur satu langkah, berharap bisa loncat lebih jauh. Karena sebelumnya kita tidak pernah mengakui solusi dua negara. Nah, baru pada kali ini kita mengakui itu menjadi sebuah konsekuensi logis dari perkembangan. Tapi untuk jaminan bahwa Palestina merdeka itu belum ada dalam map ini. Yang ketiga adalah ternyata yang terjadi sekarang ini dari kurang lebih 16 faksi yang ada di Palestina itu lebih banyak yang menolak perjanjian ini. Baru Ikhwanul Muslimin, kemudian Fatah atau otoritas Palestina yang menerima dan Hamas dengan jelas menyatakan bahwa menolak resolusi ini. Dan tentu resolusi ini akan banyak perdebatan-perdebatan, tetapi itu wajar. Tapi yang paling penting adalah resolusi ini menjadi momentum untuk mengembalikan seperti apa posisi Indonesia. Khusus untuk pengiriman pasukan perdamaian yang direncanakan oleh Pak Presiden kita itu 20.000 itu kita tentu sangat mendukung. Tetapi penting untuk diingat bahwa ada konsekuensi logis dari pengiriman ini, dari komitmen ini. Pertama adalah soal biaya. Yang kedua adalah soal resiko. Yang ketiga itu adalah demarkasi apa dan di mana tugasnya pasukan perdamaian dari Indonesia. Sudah banyak disampaikan bahwa kita fokusnya ke konstruksi dan ke medis, ke kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaan tugas ini tentu kita akan menyinggung faksi yang ada di Palestina, menyinggung Israel. Karena ada daerah di situ yang misalnya di tepi barat ada daerah yang masih dikuasai oleh Israel sebagian. Nah, kalau kita mau merekonstruksi di situ, apa benar Israel mau kasih? Terus kalau terjadi sesuatu dan kita tanda kutip diserang oleh mereka, sampai di mana kewenangan kita untuk bertahan dan memproteksi dan sekaligus juga mencegah dini. Karena kalau kita perang misalnya, kadang-kadang untuk mencegah serangan berikutnya kita mesti menginvasi atau kita mesti mendorong keluar dan seterusnya. Tentu ada batasan-batasan yang mesti clear dulu sebelum mandat ini kita ambil. Nah, ini yang menjadi sorotan juga nih, Deng Ical. Banyak sekali gitu ya. Kemudian yang poin-poin yang harus kita perhatikan gitu. Termasuk tadi mungkin soal cara masuknya di Deng. Betul. Cara masuknya kita kan pastikan tidak langsung bisa ke sana langsung. Kita butuh ada dari PBB, akses dari PBB ataupun mungkin dari organisasi-organisasi internasional. Ya. Nah, ada juga yang bilang bahwa kita bisa masuk kok lewat organisasi internasionalnya Amerika Serikat gitu. Nah, gimana kalau menurut Deng yang paling masuk akal? Dan untuk masuk terlibat dalam proses seperti ini memang selain dua cara tadi itu bisa juga dengan bilateral. Dengan bilateral misalnya dengan Raja Yordania, kita nyimpan pasukan di situ. Itu bilateral dan setiap saat bisa di-upgrade tugasnya untuk masuk di Libanon, untuk lewat jalur Libanon atau langsung ke melalui Teluk itu masuk ke Gaza. Tetapi bukan di situ esensinya, karena kalau soal ini sih
aman. Mau PBB yang memberi mandat, mau organisasi internasional, dan kita sudah pernah mengalaminya semuanya. Dan bilateral juga kita sudah sering. Kita kirim pasukan ke Myanmar, ke Mindanao misalnya. Dan itu sangat memungkinkan. Tetapi sekali lagi penting untuk dipastikan bahwa sampai di mana kewenangan tugasnya. Di daerah mana. Dan yang paling esensi itu adalah jaminan bahwa ini adalah step to Palestine Merdeka. Oke. Nah itu tadi Deng Ical soal apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh mereka di sana. Ya. Tadi kan sudah disebutkan sebelumnya oleh TNI bahwa oke kita fokus di konstruksi dan juga kesehatan. Kita butuh apa lagi nih Deng? Karena mengingat tadi ada potensi-potensi lain yang kemudian mungkin di kemudian hari bisa terjadi gitu. Yang paling utama itu adalah kita antisipasi terhadap perkembangan eskalasi. Kalau soal kemampuan pasukan kita, hampir bisa dipastikan kita semuanya bisa. Dan dari kurang lebih sudah sekarang ini kalau tidak salah kita sudah 37 kali mengirim pasukan perdamaian itu, selalu hasilnya itu ya overestimate lah. Sudah lebih dari target kita. Dan selalu respon masyarakat lokal itu juga luar biasa. Positif ya. Dan kita selalu menjadi, kadang-kadang menjadi leader bahkan di hampir semua penugasan itu. Kita termasuklah yang diandalkan lah. Nah, alhamdulillah itu adalah kualifikasi yang dibentuk dari proses yang panjang. Kalau saya tidak sama sekali merasa ragu dengan kompetensi yang dimiliki oleh pasukan kita. Nah yang saya ragukan adalah apakah Pak Presiden ini sudah mendapatkan jaminan bahwa keselamatan prajurit kita yang 20.000 ini, yang walaupun juga mungkin akan bertahap, itu ada jaminan. Jangan-jangan nanti gara-gara persoalan ini eskalasinya bisa meluas. Karena kalau kita mendapatkan serangan yang tidak wajar, di luar dari otoritas itu, pasti kita akan membela diri. Nah kalau ada pasukan kita yang tanda kutip korban, pasti kita akan menginvestigasi dan bisa saja karena pasukan perdamaian ini, bird of peace ini, kemudian akan terjadi eskalasi yang meluas. Oke. Jangan lupa, karena Mesir, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, yang kemudian ada pasukannya dan tanda kutip sekali lagi diserang dengan tidak semestinya, maka eskalasi ini bisa meluas. Dan sudah di luar dari apa yang menjadi tugasnya untuk menstabilisasi. Karena International Stabilization Force ini tugasnya itu adalah menutup atau membatasi eskalasinya. Ya. Tetapi kalau ini semua tidak clear, ini bisa jadi menjadi pintu meluas. Kelasnya malah meluas, bukan? Berbahaya kan? Betul. Ya, makanya kita berharap Pak Presiden yang sudah memiliki kompetensi yang luar biasa bisa memastikan semua ini terjadi, memastikan semua ini fix, baru kemudian kita mengirim pasukan. Oke, kemudian terakhir nih, Deng, yang paling penting soal cuan nih, soal uangnya. Ini gimana nih, ada 20.000 loh, belum lagi sama logistiknya. Ini bagaimana nih kemudian mekanismenya yang paling masuk akal lah gitu, Deng, kalau kita lihat. Kalau selama ini cuannya kita siapin juga, ada juga siapin. Tetapi yang paling utama itu sumber pendanaannya itu dari pemberi mandat. Dari PBB? Iya, dari PBB atau dari organisasi internasional yang menginisiasi pertemuan ini, termasuk Presiden Amerika itu harus ada jaminan dan mesti clear. Kita pun juga bisa menyiapkan, karena ini juga adalah bagian dari programnya kita untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia. Ini kan kita juga sesuai dengan perintah konstitusi, jadi bersyarat untuk kita mengalokasikan anggaran, tentu sesuai dengan kemampuannya kita. Tetapi yang paling utama, saya pernah katakan bahwa momentum ini adalah momentum untuk memberikan hope bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Caranya bisa saja Pak Presiden ini membuka open donation ke semua warga. Saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia itu akan mensupport program-program ini. Dan itu menjadi momentum strategis untuk menguatkan konsolidasi internal Indonesia. Oke, soal donasi pasti banyak caranya lah ya. Banyak Entah dari caranya. PBB, dari anggaran kita maupun tadi dari donasi, mungkin kita anggaran donasi. Oke, terakhir Deng Ical, soal lagi-lagi nih, soal agenda kita. Sebenarnya kita kan punya tugas ataupun misi yang mulia gitu. Kita ingin membantu mereka, kita ingin berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Tapi ada yang berpikiran kemudian kalau kita masuk dalam ke Gaza sebagai pasukan internasional, ada yang bilang ini kita ngikutin agendanya Amerika Serikat gitu. Setuju. Seperti apa tuh, Dai? Setuju. Tapi saya setuju dengan pendapat ini, dan saya juga ingin mengingatkan bahwa mau ikut siapapun juga tidak masalah. Yang penting sesuai dengan tujuannya kita juga. Kan zaman sekarang ini kan sudah zaman saling menunggangi. Oke. Tetapi dalam konteks sinergi. Jangan sampai kemudian kita ikut
irama permainannya, gendangnya, tetapi tidak sesuai dengan tujuan kita. Makanya hal paling esensi adalah memastikan goals ini kita juga terakomodasi. Oke. Saya ingatkan bahwa goals kita itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Lagi-lagi jangan sampai melenceng dari tugas ataupun tujuan kita untuk memerdekakan Palestina. Keselamatan pasukan kita juga harus dipastikan. Betul. Yang paling dananya juga ya harus aman. Itu juga ya, mesti Deng Ical, ya. diingat. Baik, terima kasih Makasih Deng Ical, banyak, Mas Bray, ya. anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Deng. Assalamualaikum.